dulunya saya memang karyawan di sebuah perusahaan, dulu di perusahaan tambang emas ya dulu. Mau resign itu memang banyak gejolak istilahnya. Oke. Antara resign atau enggak, resign enggak. Bingung. Nah, soalnya resign duit oke. Nah, gitu ya. Kalau enggak gajinya gede. Kalau enggak resign ya di sana bagus, kalau di sini ibaratnya apa yang bisa saya kerjakan supaya itu dapat, kan serba nggak jelas tuh. Omsetnya berapa Mas? Ayo bocoran. Omsetnya berapa? sebulan rata-rata lah. Ya paling ada 500 Mas. 500 juta. 500 juta men. 500 juta omsetnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di channel saya kedatangan tamu ini, Mas Dani. Iya. Dari Kediri. Bener. Wah, Jawa Timuran nih, asik ini. Konco dewe, Bolo dewe. Oke, Mas Dani, saya pengen tanya-tanya ini, terutama buat teman-teman saya, subscriber YouTube saya, karena ini kan sebetulnya baru ada pusingnya ini loh Mas. Sekarang itu yang jadi problem itu orang tuh pengen cari duit. Oke. Orang pada pengen cari duit. Tapi yang jadi problem adalah sekarang ini mana musim virus kayak gini ya. Jadi keluar rumah juga dibatasin. Banyak tempat-tempat yang tutup. Iya. Maka jualan online atau bisnis yang dijalankan secara online itu menjadi sorotan sekarang. Benar. Nah, yang saya tahu jenengan ini sudah mulai dari sejak tahun lalu kan? Iya. Mulai teroptimasi bisnisnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Mas Dani ini, karena omsetnya nggak main-main loh ya. Jangan main-main sama wong Kediri gitu. Podo wong Kediri nih. Oke. Jangan main-main sama bisnis yang online, karena bisnis online ini yang lain yang ngedrop, online tuh sekarang naiknya luar biasa. Ini naik enggak? Pandemi gini naik pesat. Ya memang ya. Kemarin Arif Afan juga sempat ngobrol, pandemi gini omsetnya naik ya. Untuk produk-produk tertentu. Gila-gilaan ya. Oke. Kita ngobrol. Ini namanya Mas Dani dari Jawa Timur, peserta ini member dari Baleo. Oke, bisa cerita sedikit Mas Dani, backgroundnya apa? Dulunya apa sih? Halo semua, saya Dani Anggriawan ya dari Kediri. Ini Mas Arli, dulunya saya itu karyawan ya. Karyawan. Di mana? Memang dulu saya kerja di Papua ya, di perusahaan tambang. Waduh, duitnya banyak ini. Banyak duit men. Oke. Aku pengen lo kerja di situ. Ayo kapan-kapan. Dulu ya. Jadi dulunya saya memang karyawan di sebuah perusahaan, dulu di perusahaan tambang emas ya dulu. Cuma dia ada bagian privatisasi, jadi kayak ada perusahaan subnya yang menangani tentang kesehatan. Gitu. Yang menjamin kesehatan di perusahaan. Oke. Jadi saya perusahaan cabangnya itu ya. Di cabangnya itu. Saya di situ mulai tahun 2011 sampai 2015. Sekitar 5 tahun. Wah, pas 5 tahun itu. Iya. Itu belum nikah waktu itu? Belum. Tahun 2013. Jadi saya bujang nyekel duit aja. Iya. Tapi udah nikah kan sekarang ya? Sekarang udah nikah, sekarang punya anak satu, alhamdulillah. Jadi punya pengalaman kerja di luar pulau dengan gaji yang oke. Iya. Ya. Nah, sekarang ini posisinya kan di rumah. Dan malah geluti bisnis yang istilahnya dikerjakan di rumah kan ya. Iya. Dulunya memang banyak tantangan ya Mas Arli. Dulu saya waktu memutuskan mau resign itu memang banyak gejolak istilahnya. Antara resign atau enggak, enggak. Bingung. Nah, soalnya resign duit oke. Gitu ya. Kalau enggak gajinya gede. Kalau enggak resign ya monoton terus. Di sana dunia kerja. Kita kadang lembur itu sampai kita berangkat 6:30 sampai 8 malam, nanti sampai tempat barak kayak apartemen itu kira-kira
jam 9 lah. Gimana? Dari pagi sampai rasanya gimana itu? Kayak robot. Gitu ya? Jadi ya, cuma memang di sana saya banyak belajar. Saya banyak berterima kasih. Maksudnya kalau nggak melalui proses itu mungkin ya nggak akan saya punya pengalaman gitu ya. Saya banyak, istilahnya saya memang basicnya kesehatan. Jadi saya bersyukur bisa nerapin apa namanya yang saya pelajari di sana. Memang banyak merubah saya sih Mas Ali di sana. Dari pengalamannya dari berbagai suku ya kita bilang. Kalau di sana sukunya kebanyakan orang Papua itu masih awam Mas. Jadi untuk kita edukasinya itu harus lebih ya, harus lebih tentang kesehatan, tentang cara. Mesti sabar juga ya. Iya, harus sabar, harus tahu kebiasaannya, harus tahu cara ngomongnya gitu. Jadi agak memang sebuah tantangan. Di sana kadang juga pernah ada perang gitu juga. Konflik gitu ya, sering ya? Sering banget konflik ya. Dari situ kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman ya di sana, bahwa sebenarnya masyarakat di sana itu butuh edukasi yang banyak. Maksudnya butuh pengetahuan-pengetahuan yang mereka dari dasar mereka nggak tahu. Maksudnya bahwa ini penyebabnya. Misalnya anak kecil banyak dulu sebelum ada rumah sakit di sana, banyak masyarakat yang anak-anak kecil meninggal. Gitu. Yang ada rumah sakit, terus karena edukasinya juga kita sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke yang sekitar rumah sakit kita edukasi juga, akhirnya mulai mengerti lah. Oh banyak karena dehidrasi, misalnya kekurangan cairan, makanya banyak. Jadi jenengan sosialisasi juga di sana? Sosialisasi lebih lamanya di emergency di sana. Di emergency? Iya, di emergency. Ya resiko juga ya di sana ya? Iya, memang kita tahu ya juga banyak di sana penyakit yang nggak biasa ya, maksudnya HIV itu kan pandemik memang di sana banyak sekali. Jadi kita juga harus hati-hati gitu loh, maksudnya harus hati-hati, lebih safe lah dalam bekerja. Itu banyak penyakit kayak TBC juga banyak di sana Mas Arli. Jadi kalau misalnya kerja di sana ya memang harus kita tahu, siap gitu. Setelah saya menikah, saya mulai merasakan jauhnya dari keluarga. Oh, jadi pas nikah masih kerja di sana? Masih kerja di sana posisi. Oh, terus 2013. jauh ya? Saya jauh dari istri ya, istri kebetulan dulu kerja di Surabaya. Karena mau juga sekalian ngikut saya di Papua, istri melanjutkan sekolah lagi di Jakarta. Awalnya rencananya memang pindah, maksudnya ikut ke sana. Nah, karena memang banyak beberapa faktor ya, akhirnya saya yang memutuskan untuk resign balik. Oh, jadi jenengan memutuskan untuk resign ya? Iya, resign. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2015 bulan Juli. Iya, bulan Juli. Nah, pada saat resign apa nggak bingung sampean Mas? Oh, bingung sekali Mas. Kita sana gajinya bagus, di sini belum jelas. Di sana bagus, kalau di sini ibaratnya apa yang bisa saya kerjakan supaya itu dapat, kan serba nggak jelas tuh. Iya, supaya ini teman-teman mungkin ngalamin mau resign di sana gajinya sudah bagus, begitu resign nggak jelas. Betul. Nggak dari hanya saya saja ya, maksudnya orang-orang seperti keluarga saya juga, orang-orang teman-teman saya menyayangkan Mas. Ibaratnya banyak yang mau kerja, banyak yang suka kerja di sana. Cuma karena memang mungkin belum beruntung lah istilahnya, belum itu nggak bisa kesana. Jadi menyayangkan, kok kenapa ya enak-enak kerja kok resign sih awakmu lah. Itu pertanyaan itu banyak saya terima. Kenapa kok resign di sana? Kamu udah gajinya oke, kenapa resign? Ya itu pertimbangannya Mas, karena memang kita cari uang buat siapa kalau bukan buat keluarga, bener. Terus kan jauh ya. Itu berat satu banget tahun ya, kan 2 kali kita pulangnya ya. Ya itu cukup berat sih Mas. Oke, terus habis jenengan resign, terus konflik, terus ambil sebuah keputusan yang besar. Buat di rumah. Yang dilakukan apa pertama kalinya? Sebenarnya tahun 2013 saya sudah berpikir ya Mas, maksudnya supaya nanti untuk nutup, maksudnya kalau saya sewaktu-waktu saya entah itu saya resign, entah saya dikeluarkan, atau kan nggak menutup kemungkinan soalnya itu ya. Apa yang bisa saya dapatkan tetap saya dapatkan setelah
saya resign, akhirnya saya 2013 sebelum resign 2 tahun sebelumnya saya usaha itu bangun kos-kosan. Oh, jadi sejak 2013 ya. Jadi Mas masih di sana nabung ya? Nabung ya, bangun nabung kos-kosan dulu, terus kita ini teman-teman buat kos-kosan ya. Ya masih ya sampai sekarang. Berapa kamar itu? Cuma sedikit Mas. Lumayan ya untuk bulanan ya. 8 kamar aja sih. 8 kamar. Iya. Lumayan itu bisa untuk di Kediri. Iya. Kediri murah Mas. Di kampung Inggris saya bangunnya. Di kampung Inggris. Di kampung Inggris. Oh, mantap itu. Jadi mulai buat investasi lah Mas. Iya, kita. Iya, penting. Propertinya naik, dapat cash flow juga. Itu mantap. Harganya per tahun juga kita dapat, terus dari bulanannya kita juga dapat. Berarti kos-kosannya tunai ya? Iya, tunai. Enggak kredit itu ya? Enggak. Mantap. Ini perlu contoh. Bisnis apa lagi yang sudah pernah dijalankan? Kos-kosan masih berarti? Masih. Oke. Jadi 2013 kita bangun kos-kosan. Tahun 2014 ya. 14 itu pertengahan jadi Mas. Oke, 2014. Terus berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Sudah kita ada kerjasama sama kursusan sama lembaga, akhirnya kalaupun saya resign istilahnya masih ada lah. Iya, buat belanja bulanan masih bisa ya. Masih nutupin ya. Di situ saya sudah berpikir bahwa ini bisa passive income, dalam artian meskipun saya nanti masih dalam proses cari kerja masih dapat. Oke. Tapi di situ saya baru berani ya. Merasanya kok belum puas, memang ini pengen terus. Iya, ya kalau 8 betul. Kamar kan ya bisa cukup sih, tapi nggak besar juga. Iya, nggak besar. Terus akhirnya saya juga berpikir apa lagi ya yang bisa saya kerjakan. Mungkin kalau di kampung akhirnya saya ternak kambing dulu. Kambing Etawa ya, yang per ekor ada 5 juta 7 juta. Nah, itu kita ternak, ngambil dari daerah Bandung ya. Kita ternak 28 ekor. Kita bangun kandangnya kita ternak ada 28 ekor. Nah, itu saya belum resign, saya masih di sana sudah mulai ternak usaha itu. Karena memang saya nggak begitu paham tentang peternakan, terus nggak bisa terjun langsung istilahnya. Saya cuma di sana ngontrol orang-orang yang suruh tukang ya, suruh cari rumput. Nah, itu dan sebagainya. Ini nggak berhasil Mas. Gagal. Ini gagal. Gagalnya kenapa? Jadi nggak terjual gitu apa gimana? Itu diambil susunya atau diambil dijual? Susunya. Kalau susunya terjual. Gagalnya gini. Untuk kambing Etawa yang saya beli itu speknya untuk saya cari yang bagus-bagus. Saya fokusnya siapa tahu nanti bagus bisa jualnya mahal kayak kontes itu. Tapi di situ pasarannya kan untuk susu. Nggak cocok. Maksudnya salah ya. Salah. Dari awal udah salah dulu. Udah salah pemilihan speknya itu. Terus kedua juga untuk jual susunya itu juga nggak gampang. Oke. Nggak semua orang minum susu kambing Mas. Iya gitu. Benar. Jadi kita paling pasaran di apotek, di swalayan gitu, doang, nggak umum gitulah, nggak kayak susu sapi kan. Terus akhirnya ada yang mati waktu punya anak itu mati karena memang keracunan kena daun. Kalau daun itu kan kalau belum siang kena sinar matahari itu bahaya, ada gasnya kan. Oh gitu. Itu beberapa mati. Ya, hal-hal teknis kayak gitu ya. Seperti itu akhirnya saya berpikir maksudnya kok ada kendalanya banyak sekali ya. Belum dulu pernah kekeringan panjang, pernah ya dulu waktu dulu kan ada kekeringan panjang. Di situ cari untuk makannya memang susah sekali. Akhirnya saya putuskan untuk jual ya, Jual rugi berarti ya? Jual rugi. Terus ada tengkulak ya dulu dari daerah Blitar. Tengkulak, terus bawa kambing kita. Sistemnya gini, nanti kalau kejual baru dikasih gitu. Nah, dari situ awalnya lancar, dia ambil 10 lancar, ambil kedua mulai setengah yang dibayar. Oh gitu. Terakhir ketiga dia ambil semua, ini yang nggak dibayar. Oh ya Allah. Katanya
belum laku, ada yang masih saya titipkan gitu. Repot Mas, kita nagih-nagih terus. Aduh, banyak waktu. Akhirnya ya jadi dibayar dicicil ini gitu. Usaha kambing gagal ceritanya. Jadi nggak semua usaha itu akan berjalan dengan seperti yang kita harapkan ya. Benar. Pernah gagal apa lagi Mas? Kambing apalagi? Dulu jualan handphone di sana. Itu bisa dikatakan berhasil Mas. Cuma untuk terakhir itu kita memang untung lah. Kita sampai dipercaya untuk jual. Waktu itu pernah dikirimin sampai 500 piece. Harus dijual dalam waktu 1 bulan dia bilang. Oke, saya terima barangnya, kita jualkan di Papua. Habis, ya. Karena di sana untuk area masuk areanya kan steril Mas. Harus lewat checkpoint. Nah, itu kita adalah yang teman anggota yang bawain lah. Kita akhirnya bisa bisa jualan dia di sana. Oke, untungnya. Nah, tapi ada beberapa yang memang dari akhirnya kan orang pengen masarkan, kita kasih. Nah, itu juga beberapa pembayarannya juga banyak yang terhambat. Akhirnya dari situ kita nggak kasih barang ke orang-orang memang untuk dijual lagi, kita harus cash lah, ada uang di situ. Sampai 40 juta itu dulu memang sempat tertahan banyak gitu ya? Per orang ada 40 balik ada itu 40 juta. Ada yang nggak kembali. Oh gitu ya? Iya. Sampai sekarang ada yang nggak kembali. Pertama kali kenal marketplace itu ceritanya gimana? Iya. Jadi saya kan juga ada usaha toko ya Mas. Maksudnya waktu resign itu memang selain usaha kos-kosan, peternakan, saya buka toko kaligrafi, lukisan, terus hiasan dinding lah Mas ya. Kita hiasan dinding. Terus ada teman saya ya, suaminya itu datang main ke toko. Terus cerita awalnya usaha apa Mas sekarang? Saya tanya. Tuh, sekarang jualan di Tokped Mas gitu. Oh, kalau boleh tahu berapa ya Mas itu? Sampai berapa ya? Dapat untungnya gitu ya? Untungnya Mas. Waktu itu saya kirain berapa? 3 juta lah kirain. 2 juta, 3 juta berapa. Nah, dia bilang sekarang ya bisa 10 Mas. Saya kaget itu. Lumayan kan, maksudnya sekelas di kampung kita nggak ngapa-ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain, di rumah aja kita yang setengah mati tinggalin dapat 10 juta ya? Anak, keluarga. Dia dapat 10 juta nggak ngapa-ngapain. Terus saya gini, gimana ya caranya Mas? Terus dia cuma kasih ya pokoknya nanti ambil di sini, jualnya di sini. Ya silang platform ya, platform. Terus oh gitu ya. Terus saya belajar Mas dari situ. Saya belajar gimana sih caranya jualan. Dulu jualan handphone karena memang supplier handphone yang banyak percaya sama saya kan supplier handphone. Oh gitu. Ya. Terus saya jualan handphone. Terus berjalannya waktu untuk handphone ini banyak, maksudnya pembelinya banyak. Cuma modalnya kita kendala di modal. Ya, memang supplier mau sih ngasih talangan ya. Cuma kan waktunya pendek nggak panjang, waktunya pendek. Terus tipis-tipis kan untungnya? Untungnya tipis betul. Untungnya nggak bisa kita kayak jualan yang lain ya. Kalau handphone kan udah banyak. Iya, harga pasarnya sudah pasti. Tipe ini pasarannya berapa, tipe ini berapa. Jadi kita nggak bisa untung banyak, sedangkan modalnya yang besar. Di situ udah berjalan selama 1 tahun ya. Terus akhirnya mulailah riset produk-produk yang memang gimana produk itu biar banyak yang order ya, kuantitinya banyak yang order, banyak dibutuhkan, terus banyak dipakai sehari-hari orang gitu. Dari itu kita riset barang-barang impor ya, barang-barang impor, terus belajar itu mulai jualan dropship ya dulunya. Impor dulu ya, dropship dulu dari marketplace A dijual marketplace B. Kok bisa tahu Baleo? Nah, dulu itu gini Mas, saya karena memang jualan di marketplace itu kok enak ya, saya semakin gencar bikin toko. Oh gitu ya. Bikin toko banyak gitu. Banyak kayak spam.
Dulu ada software scrap, ada memang dari dulu sudah ada ya. Scrap ya untuk copy paste dari supplier A kita copy paste jadi toko kita. Supaya lah. Saya tertarik di situ kok gampang banget ini. Nah, saya main scrap ya. Main scrap terus kita upload jadi toko kita, kita upload. Nah, seiring berjalannya waktu kewalahan Mas. Dalam artian gini, toko itu laris di awal, tapi reputasinya rusak. Oh gitu? Iya, karena kita nggak bisa fast respon, karena kita nggak bisa melayani orderan. Ada barang kosong, ada yang barangnya kadang reject karena suppliernya nggak mau nanggung. Ya itu pengaruh di reputasi toko ya? Pengaruh di reputasi toko. Jadinya toko kita semakin reputasinya turun. Kita juga malah akhirnya rusak di tokonya. Kita coba optimasi, gimana supaya toko itu reputasinya tetap bagus. Gitu. Kita mikir ganti judul. Ganti judul. Dulu orang belum kepikiran ganti judul, Mas. Masih spam semua mainnya. Teman saya ada yang 3.000 toko. Oh, 3.000 toko. 3.000 toko. Itu waktu itu penghasilan 15 juta. Terus saya tanya, wah ini nggak akan bertahan lama kalau cara main begini. Dia main misalnya produk A dijual di toko dia, toko A harganya misalnya 100.000, dijual di toko B 95.000, dijual ke toko C 80.000. Dia main produk A itu bisa dipasarkan dengan harga yang berbeda-beda, main kayak dominasi itu, tapi dia main banyak toko. Supplier A bisa 10 toko, supplier B ya kayak gitu. Jadi nggak efektif ya. Saya kira terus akhirnya setelah rubah judul, terus apalagi ya kok biar rame, saya mulai berpikir mungkin risetnya yang harus ditajamkan, cari-cari produk yang memang unggul dalam artian memang produk ini paling laris, paling dikejar-kejar orang yang nggak banyak pesaingnya. Itu mulai riset itu, terus kenal Baleo Mall. Di situ saya banyak belajar, jadi nggak cuma judul aja, jadi ada banyak trik-triknya, ada banyak. Itu belajarnya di Baleo Mall? Iya, saya belajar di Baleo Mall. Kebetulan yang itu ya Bung Afan sama Mas Afan sama Arif ya. Mas Arif ya, mentornya ya. Saya di jago itu berdua tuh aku kalah. Betul. Aku nggak paham. Iya. Itu mereka berdua jago terus banget. Saya lihat postingannya kok banyak banget orderannya ya, sampai ratusan, sampai gila ini. Memang luar biasa. Mentoringnya saya ikut ya. Di situ saya banyak belajar bahwa caranya gini loh, triknya gitu. Itu jenengan nerapin ilmunya itu gampang apa sulit sih sebetulnya? Awalnya juga bingung Mas. Gitu ya? Juga bingung. Jadi gimana sih ini caranya, kan banyak ada metode-metodenya. Misalnya iklan itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada iklan travel. Ini aku ngomong aku nggak paham bener loh. Ada. Serius, aku nggak paham. Ada iklan umpan, ada iklan caranya dominasi. Nah, banyak pokoknya, ada beberapa. Ini nggak tak jelasin semua Mas. Iya, nanti biar pada ikut aja sendiri. Terus BB? Di situ mulai tak terapin di tokoku yang tadinya spam Mas. Dari berapa puluh toko saya perkecil lagi. Sekarang berapa toko mainnya? Sekarang 18. Cuma kan yang pegang bukan saya sendiri Mas. Oh gitu. Ada karyawan yang pegang ya. Oh, jadi sampai jenengan punya karyawan? Iya. Berapa orang Mas yang megang toko itu? Jadi semua karyawannya itu ada sekarang 9 karyawan? 9 karyawan, iya benar. Berarti di rumah ya? Di rumah. Saya buatkan kantor lah kecil-kecilan ya Mas di. Gitu ya? Lah enak loh, sampean sama saya tokomu jalan loh. Ini omsetnya berapa Mas? Ayo bocoran omsetnya berapa? sebulan rata-rata lah. Ya paling ada 500 Mas. 500 juta? 500 juta men. 500 juta omsetnya. Betul. Terus untungmu piro? Untung sekitar 35% dari itu ya, atau 30% ya. 100 juta lebih ya? 150. Waduh, ini ngungkuli gaji DPR gitu. Luar biasa, main toko itu ya? Jadi
setelah rekrut karyawan itu juga nggak mudah Mas, kita banyak sekali kendala, terutama manajemen karyawan yang susah. Oh jadi saya belajar itu ya. Kita itu sebenarnya suksesnya bukan karena kita, tapi karena timnya kita, gitu loh. Timnya kerjanya optimal ya? Timnya kerjanya optimal, ya kita ikut optimal. Oke. Kalau kita ngaturnya timnya nggak bisa, itu juga wah repot nanti. Gitu ya. Akan ada banyak crash di situ Mas. Saya selalu nerapin ke karyawan itu gini. Misalnya katakanlah ada kesalahan hari ini atau kita review, kita nggak bosan-bosan review. Ada kesalahan, apa yang bisa kita pelajari? Jadi ada kalau apa namanya banyak belajar dari yang mentor-mentor saya itu never ending improvement. Jadi terus menerus apa? Selama cari cacatnya, bisnis itu cari cacatnya Mas. Gitu cari apa kekurangannya apa gitu. Terus kayak introspeksi terus ya? Iya, introspeksi. Jadi karyawan kesalahan saya balikin, saya yang salah ini apa. Jadi di situ saya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan itu tadi Mas. Jadi oh caranya gini, oh biar cepet gini, mantap. Supaya nggak buang-buang waktu gini loh caranya gitu. Jadi terus saya tanya apa kekurangannya apa, ayo keluarnya apa. Saya tanya ke karyawan tuh nggak bosan, keluarnya apa atau kekuranganku apa gitu. Gimana? Oh Mas gini Mas, semuanya gini gimana Mas. Jadi kita terima masukan terus. Jadi improve gitu. Terus ya? Ya improve terus. Alhamdulillah ya selama karyawan ikut saya itu belum ada yang keluar ya Mas. Ada betah-betah semua. Karena memang jadi punya pikiran bahwa kalau karyawan itu aset terbaik kita. Iya. Kita nggak ada karyawan juga nggak bisa. Iya. Kerja sendiri ya susah Mas. Susah bener. Jadi kayak bangun perusahaan nggak bangun taman. Iya. Jadi biar kupu-kupunya yang nyari gitu. Oh iya. Jadi mau Kediri men. Jadi itu. Mas, ayo, yang saya mau Kediri komen. Kediri. Mantap loh. 150 juta modelnya biasa aja itu. Iya. Jadi dan enaknya sekarang gimana Mas ya? Kita banyak dipercaya sama supplier. Ada memang rekan supplier yang support saya full ya. Mau berapa ratus juta pun, berapa barang pun nggak akan gitu maksudnya ya? Kita nggak modal nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Kita berarti ini udah mulai stok barang banyak ya? Kita impor juga. Mau impor apa kamu sampai ditanya? Mau impor apa gitu? Gitu ya? Nah, kamu mau kayak gimana? Mau barang kayak apa? Gitu. Ada berapa suppliermu sing support ini sekitaran? Yang favorit ada satu lah. Satu. Yang lain-lain memang ada support pembayarnya ada yang biasa mereka enggak ada yang 1 bulan. Oh gitu ya? Baru karena memang mereka kita ngabisin barang dia. Gitu ya? Ada yang 1 minggu diutangin Mas kita. Gitu ya? Kalau nggak gitu kita wah modal apa ini? Modalnya gede banget ya. Modalnya juga. Kalau diturutin semuanya ya. Iya. Oke. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ini kan istilahnya kepercayaan itu bertambah terus kan. Betul. Ya bertambah terus akhirnya orang mendekat, orang jadi butuh sama manajemennya jenengan ini untuk jualan. Jadi, itu kan. Kita banyak dipercaya, maksudnya orang ini konsisten terus jualannya, pengambilannya paling banyak. Jadi kayak apa namanya? Mereka juga ada imbal balik ke kita. Jika kamu kekurangan modal, nggak apa-apa. Kita dulu awalnya jalan sendiri atau sudah pakai karyawan banyak gitu? Oh enggak, dulu sendiri Mas. Sendiri gitu ya? Jadi kalau boleh cerita waktu dulu ya, waktu ngawalin itu, saya dari pagi jam 6 sampai jam 2, setengah 2. Apa itu? Setengah 2 siang? Setengah 2 malam. Itu jam 6 pagi sampai setengah 2 malam? Saya di depan laptop terus. Oh gitu? Ya mungkin istirahat ya, sholat ya biasa. Mandi. Tapi gitu. Konsentrasinya ke situ terus? Iya, memang otak-atik itu. Sampai berapa lama itu Mas? Itu sendiri sampai hampir 1 tahun Mas sendiri. Terus ada tetangga yang waktu itu dia suruh jaga kos rumah sebelah, nggak ada kerjaan karena memang penjaga kos biasa Mas bersih-bersih itu habis itu nggak kerja apa-apa. Iya, banyak waktu terus
gajinya juga kecil, kita rekrut jadi karyawan. Waktu itu kerjanya di kamar kos 1 saya luangkan untuk kerja, untuk kantor ya. Jadi kerjanya dia di situ, dia bagian tak suruh bagian edit judul itu waktu itu pertama. Jadi kita bangun awalnya seperti itu. Hampir saya kerjakan sendiri Mas. Mulai dari upload terus ngayan order dari satu karyawan sampai 9 karyawan perlu berapa lama jadi? Saya dari 2016 dulu. Dari satu karyawan itu? Iya, dari 2016 ya sampai ini 2020 sekarang ya. 2020. Ini ada proses tambah 3 lah. Yang bulan ini mau tambah 3. Oh gitu ya. Mantap. Setelah online di rumah saja mempekerjakan orang lain. Oke saudara, jujur aja pada kesempatan kali ini saya banyak belajar karena saya tuh blank sekali kalau orang udah tanya tentang marketplace, bukan keahlian saya, bukan bidang saya juga. Nah kebetulan ini ini kalau saya bilang muridnya Bung Afan kali ya. Sama-sama belajar sih ya. Betul, kita semua sama-sama belajar. Iya. Di bidang yang beda-beda gitu. Dan bukan Anda saja yang belajar kali ini, tapi saya jujur banyak belajar. Dan seperti biasa, saya doakan Anda semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.